Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebum Film Jadul. Ya apa kabar lo, sehat-sehat keluarga KB yo. Balik mana aku Icang somai daging tapir seperti biasa. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngidul Grandmaster Wing Chun yang terakhir, yaitu Ip Man 4 The Final tahun 2019. Bertahun-tahun telah berlalu setelah kejadian di film ketiga. Ip Ching yang menginjak umur remaja mulai membuat masalah di sekolahnya. Sampai akhirnya Ip Man harus pergi ke San Francisco, Amerika Serikat untuk mencarikannya sekolah yang baru. Tapi di sana sekali lagi Ip Man harus berhadapan dengan beragam konflik yang melibatkan imigran Tionghoa maupun sikap rasisme dari orang-orang barat. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita pantun dari dulurku Gede Surya Ambara ya. Ca Icang sempake klewer, monggo segeja agen. Wer, makanya beliin dong, Lur. 4 tahun telah berlalu sepeninggalan mendiang istri Ip Man, yaitu Cheng. Ip Man pun hanya tinggal berdua dengan anaknya Ip Ching di Hong Kong, sedangkan anak pertamanya Ip Chun masih bersekolah di Foshan. Lalu pada tahun 1964, Ip Man pergi ke Amerika Serikat, tepatnya di San Francisco, untuk mencarikan sekolah bagi anaknya Ip Ching. Di malam itu Ip Man sedang menonton muridnya Bruce Lee yang sedang berlaga di turnamen karate internasional. Saat itu Bruce Lee sudah sukses di Amerika hingga membuka perguruan bela diri Jeet Kune Do dengan banyak murid dan bahkan sudah merilis buku tentang kungfu. Melihatnya bertarung, Ip Man pun terlihat bangga dengan muridnya yang paling sukses di kala itu. Lalu film pun flashback 1 bulan yang lalu ketika Ip Man masih berada di Hong Kong. Ternyata Ip Man yang waktu itu sudah berumur 71 tahun telah divonis mengidap kanker seperti istrinya Cheng. Dokter pun menyarankannya untuk berhenti merokok dan melakukan kemoterapi untuk memperlambat penyebaran tumor di lehernya. Dan inilah Ip Man 4 The Final. Setelah itu, di perguruan Wing Chun, Ip Man, murid Bruce Lee yang juga seorang karyawan imigrasi bernama Billy, datang jauh-jauh dari Amerika tanpa assalamualaikum sedikit pun. Kesalahpahaman pun terjadi karena Billy dan murid-murid Ip Man tidak mengerti bahasa satu sama lain. Mereka pun berantem sampai akhirnya Ip Man datang menemui Billy, yang langsung sumringah dan memperkenalkan dirinya. Usut punya usut, kedatangan Billy ke sana adalah untuk memberikan undangan turnamen karate Bruce Lee di San Francisco kepada gurunya Ip Man, sekaligus tiket pesawatnya, juga memberikan buku tentang kungfu yang ditulis oleh Bruce Lee. Ip Man pun menerima buku tersebut, namun belum bisa menerima ajakan Bruce Lee untuk menonton pertandingannya. Meskipun Ip Man mengembalikan tiketnya, tapi Billy tetap menitipkan tiket tersebut kepada murid Ip Man. Billy, tell Bruce maybe I have no time. Thank you. Give this to Sikung. What? Ip Ching yang sekarang sudah SMA, sayangnya harus dikeluarkan dari sekolah karena sering berkelahi. Ip Man pun meminta agar diberi kesempatan lagi ke kepala sekolah, tapi sayangnya sudah tidak ada toleransi dan Ip Ching disarankan untuk pindah ke SMA di Amerika dengan peraturan yang lebih longgar. Terlihat hubungan Ip Man dengan anaknya yang saat itu tidak begitu baik. Dia jarang berbicara dengan ayahnya dan juga sering membantah. Bahkan Ip Ching berani bertengkar dengan Ip Man ketika Farso bertamu ke rumahnya. Dia tidak ingin pindah ke Amerika karena Ip Ching lebih suka belajar bela diri ketimbang sekolah biasa. Ocehannya itu membuat Ip Man kelepasan emosi dan menampar Ip Ching. Agar tetap bisa sekolah, Ip Man pun menyegerakan kepergiannya ke San Francisco untuk mencari sekolah bagi anaknya. Ip Ching pun akhirnya dititipkan kepada Farso dan Ip Man akan menelpon Farso setiap jam 10 malam. 如果阿媽仲喺度，佢一定會。喂，出去啊！爸爸失禮嚇，清楚。 Singkat cerita, Ip Man pun berangkat ke San Francisco menggunakan tiket dari Bruce Lee. Dan sesampainya di sana, Ip Man dijemput oleh Lengkan, teman sekampung Ip Man yang pernah membantunya mendirikan sekolah Wing Chun pertama kali. Dia akan mengantar Ip Man bertemu kepala Asosiasi Kebajikan Tiongkok atau disingkat AKT, yaitu Wan Zonghua di Pecinan, untuk mengurus surat rekomendasi sekolah bagi anaknya Ip Ching. Meski berada di Amerika, daerah Pecinan persis seperti di Hong Kong, dengan toko-toko yang penuh dengan tulisan Mandarin dan juga banyak orang Tionghoa yang sudah menetap di sana.
sana. Sesampainya di pecinan, Ip Man pun disambut oleh guru Luo yang dulunya juga pernah berduel dengan Ip Man di Hong Kong. Dia pun memperkenalkan Ip Man kepada guru-guru kungfu di pecinan yang dipimpin oleh Wan dengan bela diri Tai Chi-nya. Tapi guru-guru di sana seakan-akan tidak menaruh respect dengan tidak membalas salam dari Ip Man sama sekali. Ternyata mereka semua tidak setuju dengan sikap murid Ip Man yaitu Bruce Lee yang membuka budaya kungfu ke barat dan menerima bule-bule sebagai muridnya. Bahkan sampai membuat buku panduan kungfu Cina yang berbahasa Inggris. Sebagai ketua yang memang sudah lama tinggal di Amerika, Wan merasa sudah paham betul dengan keburukan orang-orang barat dan tidak akan pernah percaya kepada mereka. Wan pun meminta Ip Man untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini kepada Bruce Lee, tapi jelas Ip Man menolak karena menurutnya Bruce Lee sedang membantu penyebaran budaya Tiongkok yang pastinya akan mempererat tali persaudaraan sesama manusia yang saat itu belum lama melewati konflik Perang Dunia Kedua. Di lain sisi, Wan terus memaksa Ip Man dengan halus untuk mengikuti kemauannya agar bisa diberikan surat rekomendasi sekolah. Tapi karena Ip Man masih menolak, tiba-tiba 原来是有其徒必有其师啊！ ya pecah dong bisa gitu ya. Setelah itu Ip Man diantarkan pulang ke penginapannya dan sudah jelas seperti yang tadi membuat Wan tidak akan memberikan surat rekomendasinya ya kan. Alhamdulillahnya Lang punya kenalan yang mungkin saja bisa membantu Ip Man untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Seperti janjinya, Ip Man menelpon rumahnya setiap jam 10 malam. Tapi Ip Ching masih nggak mau ngomong dengan ayahnya. Keesokan paginya, Ip Man diajak Leng bertemu dengan temannya yang seorang pengusaha bule bernama Mr. Rai. Sayangnya Mr. Rai menolak membantu membuatkan surat rekomendasi karena setiap harinya banyak imigran Tionghoa yang dideportasi dari Amerika. Mereka adalah orang-orang buronan atau memiliki catatan kriminal terselubung. Mr. Rai pun tidak ingin merusak reputasinya karena dia belum begitu mengenal Ip Man. Beberapa hari kemudian Ip Man pun mendatangi turnamen karate di mana Bruce Lee sedang berlaga di sana seperti yang kita lihat di awal film tadi lur. Terlihat banyak penonton bule dan beberapa orang Tionghoa. Meskipun Bruce Lee mendemonstrasikan skill kungfunya dengan sangat keren, tapi di antara lawannya tetap ada aja orang Amerika yang menyepelekannya. This match is fixed. Just a gook dance. Phonies. Setelah turnamen selesai, Bruce Lee mengajak Ip Man nongki-nongki di Warkop Amerik. Mereka pun ngobrol-ngobrol sampai akhirnya Bruce Lee mengetahui kesulitan Ip Man dalam mendapatkan surat rekomendasi AKT. Bruce Lee pun berjanji akan menolong Ip Man melalui muridnya yang bekerja sebagai pengacara. Lalu tak lama kemudian murid-murid Bruce Lee pun datang termasuk Billy dan juga Hartman, seorang sersan kepala marinir yang berniat untuk memperkenalkan kungfu Cina ke angkatan marinirnya karena itu sangat berguna dalam pertarungan. Melihat murid-murid Bruce Lee, Ip Man pun merasa bangga. Ternyata apa yang diajarkannya ke Bruce Lee selama ini tidak sia-sia. Tiba-tiba ketika sedang asik ngobrol ngalor ngidul, datanglah bule-bule karate yang tadi tidak mempercayai kemampuan Bruce Lee di arena. Mereka pun menantangnya bertarung dan jelas Bruce Lee malah senang ditantang ya kan. Dan pertarungan ala Street Fighter pun terjadi. Watau. Dengan berbekal surat rekomendasi dari muridnya Bruce Lee, Ip Man pun mendatangi sekolah swasta eksklusif bernama SMA Sullivan dan bertemu kepala sekolahnya. Tapi sayangnya meskipun surat itu ditulis oleh seorang pengacara sekalipun, pihak sekolah masih membutuhkan surat rekomendasi dari AKT karena AKT berfungsi sebagai penjamin untuk iuran sekolah. Ip Man pun mengurungkan niatnya untuk memasukkan Ip Ching ke sekolah itu karena bu kepala sekolah malah nawarin bayar $10.000 dong agar Ip Ching dapat langsung diterima di sana. Jatuhnya kan nyokok ini lur. Waive the recommendation letter and accept your son, Roy. If you can donate $10,000 to our school. Ketika sekolah selesai, anak gadis Wan Zonghua yaitu Yonah yang juga sekolah di SMA Sullivan kena bully oleh teman sekelasnya Becky beserta gengnya. Mereka semua nggak terima jika Yonah yang seorang imigran malah diangkat sebagai ketua cheerleader untuk kompetisi selanjutnya. Ngebulinya bukan hanya omongan rasis saja, tapi cowok-cowok alay teman-teman pacarnya Becky ikut-ikutan ngebully dengan memotong paksa rambutnya Yonah. Di lain sisi, Ip Man yang baru selesai bertemu kepala sekolah melihat kejadian itu dari kejauhan dan langsung menolong Yonah. Makanya mending dulu sekolah se-SMA sama aku aja Yone.
Di perjalanan pulang, Ip Man baru tahu jika Yonah adalah putri dari Wan Zonghua. Begitu pula dengan Yonah yang baru ngeh jika Ip Man belum mendapat surat rekomendasi untuk anaknya. Ip Man pun mengantar Yonah ke rumahnya dan sesampainya di sana Yonah meminta ayahnya untuk membantu Ip Man membuatkan surat rekomendasi. Wan pun sempat menampar Yonah karena dia terlihat lusuh dan gak mau ngaku habis berkelahi. Ip Man berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi Wan mengatakan jika Ip Man tidak tahu apa-apa tentang situasi di sana, di mana orang Amerika selalu menyingkirkan orang-orang Cina, bahkan ingin menghancurkan pecinan. Seperti biasa dengan bijak, Ip Man mengatakan jika Wan harusnya bertemu dan berkomunikasi langsung dengan pihak Amerika agar bisa terjadi perubahan. Wan yang merasa diceramai oleh Ip Man pun hanya tertawa dan langsung menantangnya berduel 1 lawan 1. Gak pakai kakean ngomong, Ip Man pun menerima tantangan tersebut dan pertarungan pun dimulai. Ternyata kemampuan mereka bisa dibilang seimbang. Duel terjadi dengan sangat sengit dan kedua petarung sama-sama terlempar beberapa kali. Tapi tiba-tiba terjadi gempa yang menghancurkan perabotan di sana dan pertarungan pun akhirnya dihentikan. Untungnya mereka semua tidak ada yang terluka. Sebelum pergi, Ip Man mengatakan bahwa seharusnya budaya kungfu Cina bisa mereka gunakan untuk merubah sikap rasis orang-orang barat terhadap masyarakat Tionghoa. Sesampainya di rumah, Ip Man pun kembali menelpon dan mengabarkan Fatso bahwa dia belum bisa pulang karena masih harus mencari sekolah untuk Ip Ching. Keesokan paginya di markas marinir Amerika Serikat, Hartman datang membawa Samsak Wing Chun ke barak latihan prajurit untuk mengajarkan pasukannya bela diri Wing Chun. Menurut Hartman, teknik Wing Chun sangat praktis dan dapat digunakan dalam pertempuran. Sebagai sersan satu yang pangkatnya lebih tinggi dari Hartman, Barton yang sangat rasis mempertanyakan Samsak tersebut dan menyepelekan bela diri Tiongkok. Barton memperbolehkan Hartman menggunakan boneka kayu tersebut di barak latihannya. Asalkan Hartman dapat menumbangkan Colin, seorang master karate di marinir, dalam duel 1 lawan 1. Dan akhirnya kekalahan Hartman membuat dia dan pasukannya yang juga berdarah Tiongkok dihukum lari mengelilingi lapangan sebanyak 30 kali. Bukan hanya itu lor, tapi Samsak Wing Chun-nya juga dibakar di depan mereka. Demi membela kungfu Cina, Hartman yang belum patah semangat langsung menemui komandan unit untuk menunjukkan video pertarungan Bruce Lee, termasuk buku yang dia tulis. Alhamdulillahnya respon Pak Komandan sangat bagus dan open-minded. Dia tertarik agar para prajurit diajarkan bela diri Cina. Namun Hartman diminta untuk melakukan penelitian kepecinan terlebih dahulu agar dapat benar-benar memperkenalkan bela diri Cina ke marinir. Jelas Barton yang juga ada di sana semakin jengkel, apalagi dia diminta komandan mempelajari bukunya Bruce Lee. Barton pun akhirnya menyuruh Colin untuk memberikan perhitungan kepada Hartman dan juga semua petarung kungfu Cina di pecinan. I'm gonna need you to right that wrong. People, the meaning of real combat karate. Demi membantu Ip Man, Yonah membuat surat rekomendasi lengkap dengan tanda tangan Wan yang sudah dipalsukan olehnya. Jelas langsung disobek sama Ip Man karena itu malah membarunyam keadaan. Ditambah lagi Wan pasti akan marah besar ke anaknya. Yonah pun merasa apapun yang dilakukannya selalu salah di mata ayahnya. Dia tidak boleh melawan anak-anak pembuli di sekolahnya lah. Bahkan dipaksa belajar kungfu tai chi agar bisa tampil di festival musim gugur nanti. Padahal Yonah lebih menyukai kegiatan cheerleader. Perkataan Yonah membuat Ip Man berpikir kembali tentang sikapnya yang memaksa Ip Ching untuk tetap bersekolah di Amerika, padahal dia pinginnya latihan bela diri. Sebelum Yonah pergi berangkat sekolah, Ip Man pun menyarankannya untuk meminta izin kepada ayahnya Wan agar Yonah menampilkan kemampuan cheerleadernya di acara festival musim gugur nanti. Di satu sisi, dengan manjanya Becky menangis memutarbalikkan fakta bahwa Yonah telah menyakitinya. Luka ya cuma luka sedikit padahal. Emaknya yang gak terima pun akhirnya melaporkan ke suaminya Edward yang bekerja sebagai pimpinan imigrasi untuk mengirimkan semua orang pecinan kembali ke habitatnya. Yang bully siapa? Yang sosokan jadi korban siapa? Singkat cerita, festival musim gugur pun dimulai dan hampir semua warga pecinan menghadirinya termasuk Ip Man. Di tengah-tengah penonton terlihat Hartman yang sedang merekam situasi di sana sebagai bahan penelitiannya untuk diserahkan kepada komandan. Yonah juga mengikuti saran Ip Man untuk mengisi acara dengan penampilan cheerleadernya. Namun Wan sebagai ketua AKT belum berada di sana karena ternyata duelnya bersama Ip Man telah menyadarkannya dan dia akan menyelesaikan surat rekomendasi untuk anak Ip Man. Tapi tiba-tiba para petugas imigrasi yang dipimpin oleh Edward datang menangkapnya dan Bill yang juga bekerja sebagai petugas imigrasi tidak bisa berbuat apa-apa.
We're here to take you into custody regarding the presence of in Chinatown. Sesampainya di kantor imigrasi, dengan semena-mena Edward menuduh Wan telah memberi izin kepada orang-orang Tionghoa yang menggunakan KTP palsu. Malam itu juga dia memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap semua anggota AKT di pecinan. Sementara itu di festival, Colin beserta teman-temannya tiba-tiba datang dan naik ke arena. Atas suruhan Barton, Colin menantang guru-guru kungfu di sana untuk bertanding demi menunjukkan jika karate lebih baik daripada bela diri Cina. Semua orang di sana menyoraki Colin karena datang dengan lancangnya. Guru-guru kungfu juga mulai tersulut emosi dan langsung maju ke panggung melawan Colin karena dia telah merendahkan dan memaki-maki budaya Cina. Dengan badannya yang besar, ototnya yang kekar, dan brewoknya yang cukup rimbun, guru-guru di sana dikalahkan dengan mudah. Tapi karena Colin hampir membunuh salah satu guru bela diri, Ip Man langsung turun tangan dengan pukulan super cepatnya. Dan yang terjadi... Sudah dapat diprediksi kemampuan Colin bukanlah tandingan Ip Man. Bahkan Ip Man belum menggulung lengan bajunya yang biasanya menunjukkan tanda keseriusannya, ya kan. Tak lama kemudian kabar ditangkapnya Wan akhirnya sampai di Ip Man dan Yona. Lalu mereka pun langsung OTW pergi ke kantor imigrasi. Sesampainya di sana, Yona langsung memohon agar ayahnya segera dibebaskan karena tidak ada kesalahan apapun. Ip Man pun meminta bantuan Billy, tapi mau nggak mau dia harus mengikuti perintah atasan. Ip Man dan yang lainnya pun diperingatkan menjauh dari kantor AKT agar tidak tertangkap oleh Edward. Ketika guru-guru bela diri yang sedang berkumpul juga diperingatkan melalui telepon. Ternyata Barton yang nggak terima Colin dibuat babak belur datang ke sana untuk mencari Wan dan langsung menghajar semua guru bela diri tanpa tersisa. Mendengar keributan dari telepon, Ip Man dan Leng pun OTW ke kantor AKT dan terlihat semua guru yang sudah terluka parah. Mumpung petugas imigrasi belum datang, Leng dan Ip Man pergi mengamankan guru-guru kungfu ke dojo milik Bruce Lee agar tidak tertangkap. They're gone. Looking for any clues that might tell us where they went. Sementara itu, Barton yang sudah mengetahui keberadaan Wan langsung menyambangi kantor imigrasi dan akan membawa Wan ke pangkalan marinir untuk membuat perhitungan dengan cara berduel. Yona pun memohon sambil berlutut kepada Edward agar ayahnya dibebaskan karena semua yang terjadi saat ini hanyalah kesalahpahaman. Buntut dari pertikaian Yona dengan anaknya Edward yaitu Becky. Melihat anaknya yang merendahkan diri sampai bertekuk lutut, Wan pun sangat marah. Dia memaksa Yona untuk berdiri dan tidak mau anaknya menyerah kepada pihak asing. Dengan gentlenya, Wan pun menerima tantangan Barton untuk melawannya di markas marinir. 用不着给这些外国人下跪。我跟你打。 Sesampainya di markas, Barton langsung memanggil semua prajurit termasuk Hartman untuk menonton. Pertandingan ini juga akan direkam dengan jelas untuk menunjukkan bela diri mana yang paling cocok digunakan pada pertempuran sungguhan. Lalu duel antara Barton dan Wan pun akhirnya dimulai. Make sure you get all this on film. Sir, yes, sir. No rules. Fight till you drop. Meskipun Barton sudah diserang berkali-kali, sayangnya Wan masih kalah kuat dengan Barton. Setelah kakinya dipatahkan dan dipermalukan dengan dipaksa bersujud, Wan pun akhirnya dibuat pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu di dojo Bruce Lee, para guru kungfu akhirnya berdamai dengannya dan mereka diobati oleh murid-murid Bruce Lee. Mereka semua pun sadar sebagai sesama orang Tionghoa, sudah selayaknya saling membantu satu sama lain. Tak lama kemudian Bruce mendapatkan telepon dari Hartman bahwa guru Wan telah kalah duel dan dirawat di rumah sakit. Ip Man pun bergegas menjenguk Wan yang untungnya masih sadar dan terus ditemani oleh Yona. Melihat Wan, guru-guru kungfu dan bangsanya yang selalu ditindas, sebagai Grandmaster Wing Chun, Ip Man pun harus segera mengambil tindakan melawan
melawan pihak asing. Sebelum itu, dia kembali menelpon rumahnya dan ingin berbicara dengan anaknya. Tapi Ip Ching masih belum mau bicara. Ip Man pun akhirnya memberitahu Farso bahwa dia sedang menderita penyakit kanker. Mendengar itu, Farso pun sangat terkejut dan langsung memaksa Ip Ching untuk segera berbicara dengan ayahnya. Farso mengatakan jika ayahnya telah divonis kanker dan sedang bersusah payah berangkat ke Amerika hanya demi mencarikan sekolah bagi Ip Ching. Kabar itu langsung membuat Ip Ching terenyuh dan hanya bisa menangis saat berbicara dengan ayahnya. Di lain sisi, segala pengalamannya selama ini di Amerika membuat Ip Man mengetahui kesalahannya. Dia meminta maaf kepada Ip Ching karena telah menamparnya dan berjanji untuk mengajarinya Wing Chun ketika pulang ke Hong Kong nanti. 你中意學拳？阿爸翻嚟我親切㗎。阿爸上一次打你係我唔啱，對唔住。 Setelah menelpon Ip Ching, Ip Man meminta Hartman membawanya ke markas marinir untuk membalas Wan beserta guru-guru yang telah tertindas. Meskipun Yona sempat khawatir, tapi sebagai praktisi bela diri Cina, sekali lagi Ip Man akan melawan pihak asing demi menghadapi ketidakadilan dan membela martabat negaranya. 見到不公義嘅事，我一定要企出嚟，就係我哋航母嘅初心。 Keesokan harinya, Hartman membawa Ip Man ke barak prajurit ketika Barton sedang memimpin apel pagi. Pidatonya pagi itu sangat-sangat rasis dan terus menghina orang-orang Tionghoa maupun kulit hitam yang ada di pasukannya. Dengan arogannya, Barton mengatakan jika Amerika adalah negara supremasi paling kuat di bumi dan semua pendatang harus tunduk pada budayanya. Lo belum tahu ilmu santet Banyuwangi dia. Tak lama kemudian Hartman datang bersama Ip Man. Dengan lantang Hartman memberitahu jika Ip Man lah yang telah mengalahkan Colin. Dan sekarang giliran si rasis Barton yang akan ditumbangkan. Barton pun menerima tantangan tersebut dan pertarungan akan dilakukan tanpa peraturan sampai mati. You're nothing but another little yellow chick. Ip Man yang semakin berumur mulai merasakan kekuatan dan kecepatannya yang mulai menurun. Belum lagi tangannya yang tremor dan penyakit kanker yang ada di tubuhnya. Barton pun terus menghina dengan rasis dan semua prajurit yang mendengarnya merasa perkataan tersebut sangat-sangat tidak pantas. Tapi Ip Man yang teringat dengan semua ketidakadilan pihak asing akhirnya bangkit kembali dan mengeluarkan semua serangan pamungkasnya yang pernah digunakan saat melawan musuh-musuhnya selama ini. Pukulan beruntun super cepat, serangan mencolok mata ke Frank, pukulan perusak otot ke Twister, dan yang terakhir yaitu tinju pematah leher ke Miura. Dengan epiknya, Ip Man berhasil memenangkan pertarungan. Semua prajurit di sana langsung bertepuk tangan dan sangat respect dengannya. Sekali lagi, Ip Man berhasil melawan penindasan yang begitu semena-mena. Setelah itu, Wan pun akhirnya memberikan surat rekomendasi dan berbaikan dengan Ip Man. Tapi semua pengalamannya di Amerika membuat Ip Man mengurungkan niatnya untuk memindahkan anaknya ke Amerika. Ip Man mengatakan jika rumput tetangga tidak selamanya lebih hijau dari rumput sendiri, yang mana artinya dia lebih memilih tinggal di kampungnya ketimbang di negeri orang. Sebelum pergi ke bandara, Yona memberikan titipan obat Farso dan juga oleh-oleh dari Amerika. 其實外國嘅月亮都唔係特別圓。 Sesampainya di rumah, Ip Man langsung disambut oleh Ip Ching. Sejak saat itulah hubungan mereka antara ayah dan anak menjadi semakin erat. Ip Man pun mulai mengajarkan anaknya Wing Chun sesuai dengan kemauan Ip Ching selama ini. Lalu film pun memperlihatkan semua scene perjalanan hidup Ip Man yang selalu menegakkan keadilan. Desember 1972, Grandmaster Wing Chun Ip Man yang berumur 79 tahun menghembuskan nafas terakhirnya akibat kanker di leher dan kepalanya. Semasa hidupnya beliau selalu mengedepankan keadilan dan kepedulian sesama umat manusia, apapun status ekonomi dan kondisinya. Duelnya dengan Barton telah membuka mata dunia orang-orang barat tentang bela diri Cina. Lalu di tahun 1970-an, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat secara teratur mengundang guru-guru kungfu sebagai instruktur bela diri. Hingga akhirnya di tahun 2001, Amerika Serikat secara resmi memasukkan kungfu dalam program inti pelatihan seni bela diri. Abuyar.
Kalau di film ketiga kita disuguhkan cerita Ip Man dengan istrinya, kali ini kita ditunjukkan konflik seorang ayah yang berusaha mengerti kemauan anaknya. Meskipun Ip Man memiliki sifat yang begitu bijak, tapi tetap aja pelajaran terbaik yang dia dapatkan adalah dari keluarganya, yaitu Cheng dan juga Ip Ching. Menurutku lur, film ini merupakan penutup seri Ip Man yang cukup menarik, terutama scene pertandingannya melawan Barton. Ip Man menggunakan semua jurus pamungkas yang pernah digunakan ke musuh-musuh terberatnya. Jadi pengen belajar Wing Chun. Sun Gokong is in the house. Bukan dong. Ya wes gitu dulu lor. Aku Icang Wing Chun undur diri, matur nuwun dan sino untuk tidak menghormati orang lain. Bahasa yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lor.